apa namanya, ajaran-ajaran itu juga turun secara apa namanya, turun secara tidak secara utuh ataupun tidak secara langsung semuanya, tidak sebagaimana kita yang kita temukan di apa namanya, pasca ataupun setelah Rasulullah SAW wafat. Jadi barulah kemudian kita melihat misalkan sholat wajib bagi kita yang mukallaf misalkan, kemudian zakat termasuk juga puasa itu diwajibkan secara utuh ya istilahnya. Tapi pada masa Rasulullah SAW kita melihat bahwa puasa ini juga diwajibkan ya pada Rasulullah itu, dan pada umatnya itu pada tahun kedua Hijri. Tapi sebelum itu, jauh sebelum itu Rasulullah SAW juga sudah menjalankan beberapa puasa ya, termasuk salah satunya nanti misalkan ada puasa Senin Kamis ya. Bahkan Yaum Asyura pun juga dilakukan. Suatu ketika pernah Rasulullah SAW apa namanya, berbicara ya dengan orang Yahudi. Kenapa kalian berpuasa di bulan Asyura ini? Kemudian orang Yahudi ini mengatakan bahwa mereka berpuasa di bulan Asyura itu ya karena pertama bersyukur ya dan mengenang selamatnya Bani Israel ya, Nabi Musa dan Bani Israel ini dari kejaran ataupun dari intimidasi orang-orang Firaun dan orang-orangnya. Nah, kemudian Rasulullah bersabda, kalau begitu ya sayalah yang lebih dekat ya, apa namanya, lebih dekat dengan Nabi Musa dibanding kalian. Karena itulah kemudian beliau juga menganjurkan kepada umat Islam untuk apa namanya, berpuasa di bulan Asyura. Dan ini berlanjut sampai kemudian diwajibkannya bulan puasa di bulan Ramadan. Nah, dengan sejak diwajibkannya bulan Ramadan inilah yang kemudian menjadi sesuatu yang apa namanya, menjadi sesuatu yang khas ya dalam tradisi kita ataupun dalam Islam. Karena puasa di bulan Ramadan ini pada akhirnya kemudian menjadi kewajiban umat Islam. Tapi sebelumnya, ketika kemudian kita lihat kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, ini sebenarnya di tradisi orang-orang Yahudi pun juga seperti itu. Kemudian tradisi orang Kristen pun juga ya seperti itu. Kalau kita lihat misalkan dalam tafsir At-Tabari, termasuk juga dalam tafsir Ar-Razi disebutkan bahwa perbedaan juga terjadi. Kama kutiba alal ladzina min qablikum, ada yang mengatakan itu hanya humun nasoro. Mereka hanyalah orang-orang Nasrani. Karena apa? Orang-orang Nasrani itu punya kewajiban juga di bulan Ramadan ya, sebelum akhirnya kemudian ketika fastadda ya minhum. Jadi yaum Ramadan. Jadi kalau misalkan tidak disebutkan sebenarnya di hari-hari Ramadan mereka, tapi pada hakikatnya kita melihat ya, sebagian ulama melihat bahwa ini adalah yaum Ramadan. Jadi soma fi Ramadan. Nah, jadi mereka juga berpuasa di bulan Ramadan. Jadi tapi karena mereka melihat ya apa namanya, 30 hari ini di satu bulan itu kemudian mereka merasa sangat kesulitan, akhirnya mereka menggantikannya di bulan apa namanya, di bulan yang lain. Saya tidak tahu dalam konteks ini apakah ini dalam konteks apa namanya, karena di sini juga di Atobari tidak disebutkan apakah ini menganut musim yang 2 musim ataupun yang 4 musim ya. Apakah kemudian di musim panas gitu ya? Karena kalau terjadi di musim panas terus ya berarti ya selalu panjang gitu ya, selalu panjang puasanya, sehingga kenapa kemudian orang-orang Nasrani memindahkan, sehingga di situ memindahkan ke bulan yang lain, bahkan menambahkan ya, kalau di situ disebutkan menambahkan 20 hari berikutnya. Jadi menambahkan lagi 20 hari sehingga digenapkan menjadi 50 hari. Ini jadi apa namanya, kategori dan tradisi orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani sebelumnya. Kemudian termasuk juga orang-orang Yahudi. Di situ juga sebagian ulama ya berpendapat bahwa Umu Ahlul Kitab. Mereka itu tidak hanya orang-orang Kristen, orang-orang Nasrani, tapi juga orang-orang Yahudi karena kategorinya adalah Ahlul Kitab. Ya, sekalipun kemudian tidak dirinci lebih lanjut ya bagaimana model puasanya ya. Karena dalam tradisi kita ya, dalam Islam pun juga tradisinya kan juga berbeda. Mulai dari yang pertama diwajibkan kepada siapa? Kepada Rasulullah dan umat Islam itu sebenarnya tidak kemudian serta-merta seperti yang ada sekarang. Kalau kita lihat misalkan
ya sebenarnya kewajiban berpuasa itu ya diawali di masa-masa awal itu sampai kemudian nanti terjadi peristiwa yang kita kenal dengan peristiwa Abi Qais bin Sirma dengan peristiwa dari Umar bin Khattab. Jadi sebenarnya kalau kita lihat ya puasa yang terjadi pada masa Rasulullah SAW di masa-masa awal itu sebelum kemudian muncul ayat hatta yatabayyana lakumul khaitul abyadu minal khaitil aswadi minal fajr, itu kan sebenarnya ya puasa orang-orang Islam itu sebagaimana orang-orang Nasrani. Jadi mereka berpuasa ya minal isya ila isya. Bahkan ya puasanya itu ya eh, apa namanya, mereka berpuasa itu ya mereka punya waktu hanya dari maghrib sampai sampai isya. Jadi mereka punya waktu sampai sampai isya. Ya. Kalau misalkan tadi misalkan al imsak anil akli wasyurbi, jadi wal jima'i, ya jadi apa namanya, menahan diri dari makan, kemudian dari minum, termasuk juga berhubungan suami istri, itu sebenarnya waktunya sangat singkat. Yaitu terjadi dari habis isya, apa habis maghrib itu sampai isya. Ya, isya di situ kalau misalkan dijeda dengan sholat isya termasuk juga tidur, maka setelah tidur itu tidak diperbolehkan lagi untuk apa namanya, untuk makan, ya untuk makan, dan itu berlangsung lama. Bagaimana dengan peristiwa Abi Qais bin Sirma ini? Jadi Abi Qais bin Sirma ini adalah seorang sahabat yang beliau ini juga sering apa namanya bekerja di Tegal, bekerja di perkebunan, kemudian ketika di sore hari ya sampai menjelang apa namanya, menjelang eh, berbuka puasa, jadi Abi Qais bin Sirma ini ketiduran sampai kemudian istrinya tidak mau, ya apa, tidak mau memberikan makanan, sementara setelah bangun ternyata sudah lewat waktu isya, hingga akhirnya kemudian Abi Qais bin Sirma ini juga tidak apa namanya, tidak makan sampai kemudian di siang harinya, ya Abi Qais bin Sirma ini apa namanya, pingsan, dan ini diketahui oleh Rasulullah SAW. Termasuk juga nanti peristiwa yang menimpa Umar bin Khattab. Ya, suatu ketika pernah Umar bin Khattab ini ya di masa-masa awal Umar bin Khattab ini apa namanya, setelah berpuasa beliau ingin melakukan hubungan suami istri. Ya dengan siapa? Dengan istrinya. Tapi beliau mendapati istrinya itu sedang sedang tidur, dan kemudian setelah apa namanya, setelah dibangunkan dan tetap di situ Sayyidina Umar ingin melakukan hubungan suami istri, hingga akhirnya keduanya berhubungan, dan diketahui ya disampaikan kepada Rasulullah SAW tentang dua peristiwa ini. Yang pertama Abi Qais bin Sirma, termasuk juga peristiwa dari Umar bin Khattab ini, hingga pada akhirnya kemudian turun ayat 187, hatta yatabayyana lakumul khaitul abyadu minal khaitil aswadi minal fajr. Jadi sebelumnya, artinya apa? Sebelumnya, sebelum peristiwa ini umat Islam pun juga melaksanakan sebagaimana yang pernah dilakukan dalam tradisi orang-orang Kristen. Jadi kalau misalkan disebutkan di situ kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebelum kamu, maka tradisi-tradisi yang ada dalam agama Nasrani pun atau ahli-ahli kitab ini juga masuk dalam apa namanya, tradisi umat Islam sebelum sebelum kemudian ada ayat ini. Ya mungkin yang menjadi pertanyaan ya ya begini, yang begitu yang kita lihat dalam tradisi agama ya, bahwa umat Islam juga yang sekarang ini kita menemukan bahwa yang namanya puasa itu min tulu'il fajri ila ghurubis syamsi, itu ya setelah peristiwa Abi Qais bin Sirma dan Umar bin Khattab ini. Tapi sebelumnya pun juga kita melihat ya bahwa tradisi puasa ini juga sudah ada sebelumnya. Sekalipun memang kalau kita lihat ya kutiba alaikumusiyam, kata-kata syiyam itu kan sifatnya lebih 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 khusus ya dibanding kata saum. Nah, kalau kata saum di situ ya ya al-imsyaku anil akli wasyurbi wal jima'i wal kalam. Jadi semua masuk. Kalau di dalam kitab Ibnu Munzir di Lisanul Arab itu misalkan disebutkan bahwa kata-kata saum itu sebenarnya mencakup lebih umum. Ya, tidak lagi hanya kemudian al-imsaku ya misalkan anil akli wasyurb. Ya, jadi menahan diri dari apa namanya makan dan minum, tapi juga di situ bukan tidak lagi hanya berhubungan istri tapi juga kalam.
ya, ini nadzartu lirrahmani sauman falan ukallimal yauma insiya. Jadi sebagaimana yang diungkap misalkan oleh Siti Maryam, falan ukallimal yauma insiya. Saya tidak akan berbicara kepada manusia. Nah, ini pun juga bagian dari saum. Tapi ketika kita melihat makna siam itu sendiri, ya sebenarnya lebih dispesifikkan, ya al-imsaku, al-imsaku anil akli wasyurb, ya dari apa namanya, dari makan dan minum, ya dari makan dan minum min tulu'il fajri ila ghurubi syamsi anil muftirat halal ilmi bikauni shaiman ma'aktironin niyah. Jadi kalau misalkan disebutkan dalam tafsir Ar-Razi, misalkan disebutkan bahwa puasa, ya makna siam ini adalah al-imsaku, yaitu menahan diri min tulu'il fajri, dari terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari, dari hal-hal yang membatalkan, anil muftirat halal ilmi, dalam keadaan sengaja dan diketahui, ya bikauni syaiman ma'aktironin, ya bahwa dirinya sedang berpuasa ma'aktironin, yang disertai dengan niat, artinya disengaja untuk berpuasa. Nah, teman-teman sekalian, dengan demikian bahwa kita melihat bahwa sebenarnya kamaku tiba alal ladzina min qablikum ini, kalau kita berbicara lebih jauh lagi, ya tradisi berpuasa pun juga tidak hanya kemudian kita temukan dalam tradisi Islam, bahkan sudah ditemukan pada masa ataupun dalam tradisi para nabi sebelumnya, bahkan termasuk juga umat-umat sebelumnya. Ya, sekalipun porsi tadi disebutkan bahwa bukan kemudian kewajiban-kewajibannya ini, ya tidak disebabkan karena tasbihul wujub, ya karena lebih disebabkan oleh tasbihul wujub, disebabkan oleh perumpamaan wajibnya, bukan perumpamaan misalkan min tulu'il fajri ila ghurubis syamsi misalkan. Bahkan kalau teman-teman misalkan lihat, ya pada situasi ataupun kondisi saat ini, kemudian di orang-orang Yahudi ini kan ada eh, puasa yang wajib bagi mereka. Misalkan ada Yom Kippur, misalkan Yom Kippur itu kan dilakukan oleh orang-orang Yahudi, satu hari itu, ya dia menggunakan baju putih, kemudian dia juga menahan diri untuk tidak makan. Bahkan kalau di tradisi orang-orang Yahudi, di Kristen pun juga ada yang namanya apa namanya, puasa Paskah itu, ya selama kurang lebih 40 hari. Tapi 40 hari itu dianjurkan bagi mereka yang ingin berpuasa. Tapi sebelum, ya mengenang, ya kalau buat mereka, ya dalam tradisi orang-orang Yahudi itu ada orang-orang Nasrani itu ada Rabu Abu. Rabu Abu dan Jumat Agung bagi mereka, gitu istilahnya, sehingga yang wajib itu ya dua. Selebihnya bagi mereka yang ingin melaksanakan puasa sampai 40 hari, ya dipersilakan. Ya artinya secara umum bahwa di sini disebutkan eh, kama kutiba alal ladzina min qablikum, itu tasbihul wujub, perumpamaan wajibnya, bukan la tasbihal kaifiyah, bukan masalah caranya, termasuk juga modelnya, walal fitrah az-zamaniyah, bukan juga periode periode waktunya, yaitu periode misalkan di bulan Ramadan apakah sama, sekalipun juga ada beberapa ulama yang menyatakan bahwa ini juga terjadi di bulan Ramadan. Sebagaimana semua kitab suci dalam apa namanya agama samawi, misalkan di bulan ataupun diturunkan di bulan Ramadan, sekalipun mereka juga menggunakan istilah-istilah yang di luar kalender Hijriah, ya ataupun kalender Arab, ya kalender Hijriah, mereka Oh, menggunakan Ustaz. yang lain, ya tapi di Oh, sini sudah adalah bisa di tradisi tradisi bulan Ramadan, ya dalam tradisi atau kalender kita. Baik, saya kira itu Ustaz Izhar dan kawan-kawan yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa dilanjutkan ke sharing, ya barangkali ada teman-teman yang mau menambahkan ataupun apa nama melengkapi. Saya kira demikian. Terima kasih. baik. Terima kasih. Alhamdulillah. Apresiasi sebesar-besarnya atas pemateri Ustadz Sama-sama. Lukman yang telah menyampaikan materi sungguh luar biasa ya teman-teman sekalian. Ini kita mendapatkan pencerahan baru lagi ini terkait sama kutiba alal ladzina min qablikum. Jadi itu apa yang telah disampaikan oleh Ustadz Lukman tadi